Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau habis kencing di kamar mandi, cara menyiramnya atau mensucikannya gimana? Harus dihilangkan dulu atau dikeringkan dulu kah air kencingnya, ataukah langsung disiram? Najis air kencing itu termasuk kategori najis mutawasitoh. Dan najis mutawasitoh itu terbagi menjadi dua. Ada najis mutawasitoh ainiyah, ada najis mutawasitoh hukmiyah. Kalau yang ainiyah artinya masih ada sifat dari si najisnya, masih ada zatiyahnya. Baik itu berupa warnanya, ataupun rasanya, ataupun aromanya. Intinya zatiyahnya masih ada. Kalau najis mutawasitoh hukmiyah itu zatiyahnya, sifatnya sudah tidak ada. Warnanya tidak ada, rasanya tidak ada, aromanya tidak ada. Nah, itu disebut najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, kalau cara mensucikan najis yang ainiyah, yang ada zatiyahnya seperti air pipis, kita pipis di kamar mandi, itu kan air pipisnya ada menggenang. Itu cara mensucikannya sebenarnya cukup dengan 1 kali basuhan. Kita ambil air dari bak mandi segayung, kita guyur. Kemudian dengan guyuran air tersebut mendorong si air pipisnya sehingga masuk ke kloset semuanya si air pipisnya. Maka dengan sekali basuhan itu cukup. Artinya apa? Kalau sekali basuhan langsung menghilangkan sifatnya, warnanya hilang, rasanya hilang, aromanya hilang, maka sekali basuhan itu cukup. Nah, ini ada keterangannya di kitab Taqriratus Sadidah halaman 135. Keterangan kitabnya nanti saya sertakan keterangan kitabnya di akhir. Nah, dan ini perlu difahami betul sehingga kita tidak bingung, ya. Karena sebenarnya sekali lagi najis mutawasitoh ainiyah cukup dihilangkannya itu mensucikannya dengan 1 kali basuhan yang langsung basuhannya itu menghilangkan si najisnya dengan seluruh sifatnya. Namun bila mana sekali basuhan gak cukup, maka kita tambah basuhan kedua. Basuhan kedua belum hilang, tambah basuhan ketiga sampai dengan hilang si ain najisnya. Nah, tapi ya kita lanjutkan. Ada kalanya kita dalam menghilangkan najis ainiyah itu kesulitan kalau langsung diguyur, langsung dibasuh itu sulit. Dalam kasus contoh misalkan ada tai ayam. Tai ayamnya di tengah-tengah kamar kita gitu, atau di tengah-tengah ruang tamu. Bayangkan ada tai ayam di tengah ruang tamu. Kalau kita langsung guyur pakai air ya segayung, kira-kira gimana? Tentunya si tai ayamnya malah bleber kemana-mana. Beda dengan kasus di kamar mandi. Di kamar mandi kan ada pembuangannya ya, ada klosetnya ya, ada pembuangannya, sehingga si najisnya bisa langsung terbawa air masuk ke pembuangan. Sekarang kasusnya di ruang tamu, ada tai ayam, kita guyur langsung, kira-kira jadinya gimana? Ya tentu jadinya malah menyebar kemana-mana. Sehingga kita perlu bijak menyikapi ini. Nah, para ulama memberikan contoh kalau misalkan contohnya seperti tadi, ada tai ayam di tengah ruang tamu, maka cara mensucikannya adalah dihukmiyahkan dulu. Maksud dihukmiyahkan dulu itu bagaimana? Caranya, misalkan kita ambil tisu, kemudian kita ambil si tai ayamnya, kita ambil sampai hilang tuh zatiyah tai ayamnya. Setelah hilang zatiyah tai ayamnya, itu bekasnya belum suci itu bekasnya jadi najis hukmiyah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan najis hukmiyah. Bila mana najis berubah menjadi hukmiyah, sudah tidak ada zatiyahnya, sifatnya sudah tidak ada, rasanya, kemudian warnanya, kemudian aromanya sudah tidak ada karena sudah dihilangkan tadi pakai tisu. Nah, maka cara mensucikan najis hukmiyah cukup aliri air ke atas bagian najis hukmiyah tersebut. Bila mana misalkan bekas tai ayamnya sebesar tutup botol aqua gitu, tutup botol air mineral. Nah, maka kita cukup alirkan air sedikit supaya menutupi seukuran tutup botol tersebut, maka menjadi suci. Dan air yang menggenang
di atas bekas tadi mensucikan najis hukmiyah, itu ya, air tersebut, itu hukumnya adalah air mustamal alias airnya suci, keinjek gak apa-apa, suci tapi tidak mensucikan. Jadi ya, sekarang jangan karena ada misalkan ustadz atau kiai yang menerangkan kalau najis ainiyah itu cara mensucikannya hilangkan dulu zatiyahnya, habis hilang zatiyahnya menjadi hukmiyah baru dialiri air, sehingga kita menganggap oh nanti kalau pipis di kamar mandi berarti pipisnya mesti kita hilangkan dulu pakai tisu, habis hilangkan dulu pakai tisu baru diguyur air. Itu kan berarti mengambil jalan yang ribet, padahal ada jalan yang lebih mudah. Artinya kita pilih cara untuk mensucikan najis sesuai kondisinya, ya. Mana yang lebih mudah maka itu yang dipilih. Seperti juga contoh, ada darah pada baskom, darahnya misalkan dari daging ayam. Nah, darah kan najis tuh, kita habis misalkan nyimpen daging ayam di baskomnya ada bekas darahnya, itu kan najis tuh, najis mutawasitoh tuh. Kira-kira kita cara mensucikannya bagaimana yang lebih mudah? Apakah kita lap dulu si darah di baskomnya, habis dilap menjadi hukmiyah baru diguyur air, atau langsung guyur air saja supaya lebih mudah, ya? Di tempat kita cuci piring nanti kan langsung masuk tuh ke pembuangan airnya. Ya, jawabannya langsung guyur saja. Karena memang cara mensucikan najis mutawasitoh itu yang ainiyah, kalau memang dengan sekali basuhan langsung bisa menghilangkan ain najisnya, maka cukup gitu. Atau seperti pertanyaan ini, pipis di kamar mandi menggenang airnya, masa kita lap dulu gitu atau kita tunggu sampai kering dulu, kan lama. Makanya langsung guyur saja, itu cara yang lebih mudah. Nah, beda lagi kalau kasusnya ada najisnya di tengah rumah, kalau diguyur itu justru menjadi lebih sulit mensucikannya, maka dihukmiyahkan dulu. Sekian penjelasannya ya. Jadi dihukmiyahkan dulu, lalu nanti dialiri air setelah jadi najis hukmiyah. Sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami, dan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.